Kadang kita ngerasa hidup itu kayak roller coaster ya. Hari ini senang karena dapat promosi, besok stres karena dimarahin bos, lusa galau karena mantan scene di WhatsApp tapi nggak bales. Gue dulu gitu. Gue mikir bahagia itu datang dari luar, dari uang, dari pacar, dari pujian orang. Tapi ternyata semakin gue ngejar itu semua, semakin gue kosong. Sampai akhirnya gue nemu sesuatu yang bikin gue mind blown. Stoikisme. Ini bukan cuma filsafat kuno dari Romawi, tapi hidup manual buat orang yang pengen tenang di tengah dunia yang kacau. Dari Marcus Aurelius, kaisar Romawi, sampai Ryan Holiday, penulis modern. Banyak orang sukses pakai prinsip stoik buat tetap stabil meskipun lagi dihujat, dipecat, atau jatuh cinta. Intinya apa? Lo nggak bisa kontrol dunia, tapi lo bisa kontrol cara lo meresponsnya. Dan yang paling keren, lo bisa jadi kuat tanpa harus nunjukin kalau lo kuat. Mau tahu lebih dalam? Yuk kita bahas bab per bab, kayak lagi ngobrol di kafe sambil minum kopi tanpa gula. Santai, tapi masuk akal. Jadi pertama-tama, banyak yang salah paham. Stoikisme itu bukan berarti lo harus jadi batu, gak boleh marah, gak boleh sedih, atau pura-pura kuat. Itu bukan stoik bro, itu supresi emosi, dan itu justru bahaya. Stoikisme itu filsafat hidup dari zaman Yunani Romawi yang ngajarin kita buat bedain antara yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa. Dan fokus cuma ke yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Filsuf besar kayak Epictetus yang dulu budak bilang, orang merasa terganggu bukan karena kejadian, tapi karena opini mereka tentang kejadian itu. Gila kan? Artinya misal, lo di PHK, yang bikin lo stres bukan karena dipecatnya, tapi karena pikiran lo, gue gagal, gue nggak berguna, masa depan gelap. Nah, Stoik bilang lo nggak bisa kontrol di PHK atau enggak, tapi lo bisa kontrol gimana lo nyikapin itu. Jadi alih-alih nangis di kamar, lo bisa mikir, oke, ini bukan pilihan gue, tapi sekarang gue mau ngapain? Itu yang disebut kekuatan batin, bukan karena lo nggak merasa, tapi karena lo memilih respons yang bijak. Jadi gini bro, selama ini lo mungkin mikir stres, marah, atau baper itu karena kejadian di luar. Misalnya, gue marah karena macet, gue sedih karena dia nggak balas chat, gue down karena nggak dapat promosi. Tapi menurut filsuf stoik, yang bikin lo stres bukan kejadiannya, tapi cara lo nyikapin itu. Dan mereka punya prinsip paling dasar, bedain antara yang bisa lo kontrol dan yang nggak bisa. Karena kalau lo taruh energi ke hal yang nggak bisa lo atur, ya pasti lo bakal frustasi. Tapi kalau lo fokus ke yang bisa lo atur, lo jadi lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bijak. Yang termasuk dalam kendali lo itu cuma 3 hal. Pikiran lo, sikap lo, dan tindakan lo. Itu aja. Lo bisa kontrol gimana lo mikir, lo bisa kontrol niat lo bisa kontrol usaha lo bisa kontrol apakah lo mau jujur atau bohong, sabar atau marah. Tapi yang di luar kendali lo, hampir semua hal lain. Cuaca, harga bensin, inflasi, omongan tetangga, keputusan bos, kesehatan orang tua, atau apakah gebetan lo tertarik sama lo atau enggak. Jadi kalau lo stres karena di PHK, yang bisa lo atur cuma gue mau ngapain sekarang, bukan kenapa gue dipecat, karena itu udah putusan orang lain. Nah, yang bikin orang sering hancur mental itu karena mereka nyangkut di zona yang gak bisa mereka atur. Misalnya, lo nungguin hasil wawancara kerja, lo cek email tiap 5 menit, lo stres, lo bayangin kalau ditolak lo bersagaral. Padahal, lo udah lakuin yang terbaik, persiapan, latihan, datang tepat waktu. Selebihnya, bukan urusan lo. Tapi karena lo terus mikirin kapan mereka balas, lo bikin diri lo menderita. Padahal menurut Epictetus, orang bijak cuma fokus ke tugasnya, bukan hasilnya. Jadi setelah interview, lo bilang, gue udah lakuin bagian gue, sekarang gue lanjut hidup. Gue bilang, ini game changer. Dan yang paling sering terjadi apa? Lo nyalahin orang lain buat perasaan lo. Misalnya, dia bikin gue marah. Tapi menurut Stoik, gak ada yang bisa bikin lo marah kecuali lo sendiri. Mereka cuma trigger, tapi yang nyalahin emosi itu adalah pikiran lo sendiri. Kalau lo mikir, dia sengaja dijatuhin gue, ya lo marah. Tapi kalau lo mikir, dia mungkin lagi stres atau gak sadar, lo bisa tetap tenang. Jadi,
Tanggung jawab atas emosi lo sepenuhnya ada di tangan lo, bukan di tangan dia, bukan di tangan bos, bukan di tangan mantan. Ini berat bro, tapi ini juga yang bikin lo jadi master hidup lo sendiri. Jadi mulai sekarang, tiap kali lo stres, lo marah atau lo baper, coba lo tanya, ini masuk zona kontrol gue atau enggak? Kalau masuk, ya lakuin yang terbalik. Kalau enggak, lepas, biarin, jangan dipeluk. Karena kalau lo terus taruh energi ke hal yang gak bisa lo ubah, lo cuma bakal capek, kecewa, dan merasa dikendalikan dunia. Tapi kalau lo fokus ke pikiran, sikap, dan tindakan lo jadi pemain, bukan korban. Lo jadi kapten kapal, bukan kayu hanyut. Dan itu bro, itu yang bikin hidup lo gak drama terus, tapi tenang, bahkan di tengah badai. Jadi gini bro, lo pernah nggak pas lagi seneng-seneng tiba-tiba kepikiran, gimana kalau besok gua di PHK? Gimana kalau gua kena sakit serius? Atau gimana kalau gua kehilangan orang yang gua sayang? Kalau iya, lo mungkin mikir, negatif banget sih gua. Tapi ternyata, menurut filsuf Stoik, lo justru harus sering-sering bayangin hal terburuk. Ini yang disebut premeditatio malorum. Artinya, mempertimbangkan kemungkinan buruk sebelum terjadi. Dan ini bukan buat lo bikin depresi, tapi buat lo siap mental. Bayangin lo lagi naik pesawat, pilotnya nggak pernah mikir, semoga nggak ada yang salah. Dia malah latihan terus. Kalau mesin mati gimana? Kalau cuaca buruk gimana? Kalau darurat gimana? Karena dia udah bayangin yang terburuk, pas beneran terjadi, dia nggak panik. Dia tenang, langsung eksekusi. Nah, Stoik bilang hidup juga harus kayak gitu. Jangan cuma bayangin sukses, naik jabatan, punya rumah mewah. Tapi juga bayangin apa jadinya kalau semuanya hilang. Karena kalau lo udah nyiapin mental, pas hal buruk beneran datang, lo nggak ambruk. Lo cuma bilang, oke, ini berat, tapi gua udah siap. Contoh nyata, Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang pegang kekuasaan paling besar di zamannya, tiap pagi nulis di buku hariannya, hari ini orang akan bohong, curang, sombong, dan bikin gua kesal. Tapi itu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka nggak ngerti apa itu kebaikan. Dan karena gua ngerti, gua nggak perlu marah. Dia nggak berharap hari yang indah, dia berharap mental yang kuat. Dan dengan cara ini, dia bisa tetap tenang meskipun lagi perang, meskipun ada konspirasi, meskipun banyak orang gak suka dia. Karena dia udah prepare. Nah, lu bisa terapin ini juga dalam hidup sehari-hari. Misalnya, lu lagi kerja keras buat proyek besar. Lu bisa bayangin, apa jadinya kalau bos gak suka? Apa jadinya kalau hasilnya gagal? Kalau lo udah bayangin itu, lu gak bakal hancur pas beneran ditolak. Lu malah bisa bilang, ya udah, gue udah lakuin yang terbaik, sekarang gue coba lagi. Atau lu lagi deket sama seseorang, lu bayangin, apa jadinya kalau kita putus? Bukan buat bikin lu gak sayang, tapi biar lu gak hancur total kalau beneran terjadi. Karena lu udah tahu, gue bisa survive, gue pernah sendiri, gue bisa lagi. Ini bukan pesimis, ini realistis plus siap. Jadi intinya apa? Premeditatio malorum itu kayak latihan mental buat jadi manusia yang lebih tangguh. Lu gak lagi takut kehilangan, takut gagal, atau takut masa depan gelap. Karena lu udah ngobrol sama ketakutan lo. Dan yang paling keren apa? Pas hal buruk dateng, lu malah bisa bersyukur. Wah, ternyata gak seburuk yang gua bayangin. Karena hidup itu gak tentang menghindari masalah, tapi tentang jadi orang yang gak goyah meskipun masalah datang bertubi-tubi. Dan itu bro, itu yang bikin lo beda dari kebanyakan orang. Lo gak cuma kuat, lo tenang di tengah badai. Banyak orang mikir tujuan hidup itu kaya, terkenal, punya pasangan idaman, atau jadi CEO. Tapi menurut Stoik, tujuan hidup itu bukan hasil, tapi proses menjadi manusia yang utuh, jujur, adil, berani, dan bijaksana. Mereka sebut ini virtue, kebajikan. Dan kalau lo hidup dengan virtue, lo udah sukses. Meskipun lo gak punya uang sepeser pun,
Karena kebahagiaan itu atau eudaimonia itu bukan dari luar tapi dari dalam. Apa yang lo lakuin hari ini sesuai nggak sama nilai lo? Jadi misal lo kerja di kantor dan lo diminta bohong buat tutupin kesalahan bos. Lo bisa pilih bohong biar aman, dapat promosi, atau jujur meskipun resikonya kena marah. Menurut Stoik, pilihan kedua itu yang bikin lo hidup bermakna karena lo setia sama diri lo. Dan itu lebih penting dari uang atau jabatan. Karena di akhir hidup, lo gak bakal nyesel karena gua gak jadi direktur, tapi karena gua gak jadi orang baik. Banyak yang mikir, stoik itu berarti lo harus jadi batu, nggak boleh nangis, nggak boleh marah, dan pura-pura kuat terus. Tapi bro, itu salah besar. Stoikisme bukan tentang nahan perasaan, tapi tentang ngerti perasaan dan tetap milih respons yang bijak. Lo boleh marah, boleh sedih, boleh kecewa, itu manusiawi. Tapi yang nggak boleh, apa? Biarin emosi itu mengendali lo. Stoik ngajarin, lo boleh merasa, tapi jangan sampai lo jadi budak perasaan lo sendiri. Jadi bukan mati rasa, tapi mastery atas diri sendiri. Dan yang keren, stoikisme makin relevan di era sekarang. Di zaman media sosial yang penuh highlight, toxic positivity, dan tekanan buat selalu happy, banyak orang jadi baperan, insecure, dan gampang down. Tapi orang-orang kayak Tim Ferriss, Naval Ravikant, atau Ryan Holiday malah pakai prinsip stoik buat tetap fokus meskipun lagi dihujat, gagal, atau stres berat. Ryan Holiday bilang, stoikisme itu bukan filosofi buat orang yang pengen jadi keren, tapi buat yang pengen jadi kuat tanpa harus nunjukin kalau dia kuat. Jadi, lo bisa jadi orang yang tenang, tapi tetap punya nyali besar. Coba bayangin, lo dibully di Twitter. Banyak yang langsung marah, nyebales, atau malah nangis di kamar. Tapi orang ala stoik, dia baca, dia sadar, ini opini orang. Gue nggak bisa kontrol itu. Lalu dia pilih, gue mau fokus ke kerjaan gue, bukan ke omongan netizen. Dia nggak pura-pura nggak peduli, dia memilih untuk nggak bereaksi. Dan karena dia nggak melawan angin, dia nggak jatuh. Itu yang disebut kekuatan diam. Bukan karena lo lemah, tapi karena lo cukup kuat buat nggak perlu membela diri setiap detik. Stoikisme juga nggak cuma buat orang sukses atau pejabat. Lo bisa terapin ini di kehidupan sehari-hari. Pas macet, lo bilang, gue nggak bisa kontrol kemacetan, tapi gue bisa kontrol gimana gue ngerespons, mau marah atau dengerin podcast. Pas di PHK, lo bilang, ini bukan pilihan gue, tapi sekarang gue mau ngapain? Pas pacar lo nggak balas chat, lo tanya, apa yang bisa gue kontrol? Hanya sikap gue. Dengan begini, lo nggak jadi korban keadaan. Lo jadi kapten hidup lo sendiri. Dan itu bikin lo lebih tenang, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Bukan karena lo pesempurna, tapi karena lo ngerti batas lo. Jadi kesimpulannya, apa? Stoikisme itu bukan filosofi kuno yang ketinggalan zaman, tapi senjata rahasia buat bertahan di dunia yang makin gila. Lo nggak perlu jadi filsuf, nggak perlu baca buku Latin, nggak perlu meditasi 3 jam sehari. Cukup mulai dari satu pertanyaan. Apa yang bisa gue kontrol hari ini? Fokus ke situ, lepas yang lain. Dan yang paling penting, jadilah manusia yang utuh, bukan yang sempurna. Karena di dunia yang penuh drama, orang yang tenang itu bukan yang kalah. Dia yang menang diam-diam tanpa perlu posting story buat pamer. Jadi kesimpulannya, stoikisme itu bukan filosofi kuno yang ketinggalan zaman. Ini hidup manual buat orang yang pengen kuat tanpa harus nunjukin kalau dia kuat. Lo nggak perlu jadi kaisar Romawi buat jadi stoik. Lo cuma perlu berhenti nyalahin keadaan, mulai bertanggung jawab atas respons lo, dan hidup sesuai nilai lo. Karena hidup itu nggak tentang apa yang terjadi, tapi bagaimana lo menyikapinya. Jadi, mulai dari sekarang, coba lo tanya, apa yang bisa gue kontrol hari ini? Fokus ke situ, lepas yang lain. Dan yang paling penting, jadilah manusia yang utuh, bukan yang sempurna. Karena di dunia yang penuh drama, orang yang tenang itu bukan yang kalah, tapi yang menang diam-diam tanpa perlu posting story buat pamer.